Halo sahabat, masih tentang hutan sagu. Kali ini Mace akan mengajak sahabat YouTube semua untuk kita masuk ke hutan atau dusun sagu di kampung Yoboy. Dia bisa jamur tumbuh, tapi dia baru-baru jadi. Kita masuk ke dusun sagu kali ini untuk memanen jamur sagu. Apakah sahabat pernah mendengar jamur sagu? Jamur sagu ini merupakan jamur endemik di Papua. Kenapa Mace sebut demikian? Karena dari beberapa artikel yang Mace baca, tidak ada yang tahu persis jenis jamur sagu ini atau belum dapat diidentifikasi. Ada yang menyebut genus jamur sagu ini sebagai genus Volvariella atau sago mushrooms. Ini yang dong baru mau naik ini. Iya. Dikutip dari berita papua.id, Barahima Abbas dalam jurnal penelitiannya pada tahun 2011 menyebut bahwa belum banyak penelitian terkait jamur sagu. Ia bahkan memprediksi jamur sagu merupakan spesies baru dari genus jamur Volvariella. Payung. Oh, jadi yang dipanen itu yang sudah jadi payung. Iya. Nah, ini seperti yang ini ada ini, ya. Ini jenis jamur sagu. Iya. Itu ada lagi dia. Ini apa lambat panen itu nanti dia busuk begini. Oh, itu ada yang sudah Iya. besar tapi lambat Iya, panen. lambat panen. Tempat yang di dalam Jamur. Ini jamur yang sudah bisa panen. Ada ini sudah seperti ini. Jadi kita ambil juga ada baik juga. Nah ini Di Papua atau tepatnya di masyarakat kampung Yoboy, jamur sagu ini disebut fendlung dalam bahasa masyarakat lokal. Jamur sagu ini tumbuh di atas ampas dari batang pohon sagu yang sudah lapuk. Jamur sagu banyak tumbuh di kawasan Indonesia Timur termasuk Papua yang memiliki hutan sagu terbesar di Indonesia Timur termasuk Kalimantan. Di kampung Yoboy tidak semua pohon sagu ditumbuhi jamur. Ada kepercayaan dalam masyarakat setempat terkait pohon sagu yang ditebang hingga menghasilkan jamur. Masyarakat meyakini ketika pohon sagu yang ditebang merupakan pohon sagu terbaik dan itu ditebang oleh orang pemilik dusun, maka pohon sagu itu akan menghasilkan jamur maupun ulat sagu. Ya, masyarakat di sini begitu meyakini alam sebagai pemberi hidup. Menyusuri dusun sagu di kampung Yoboy bagi kami masyarakat yang datang dari luar kampung ini adalah suatu tantangan tersendiri sahabat, karena kami belum terbiasa dengan medan di dalam dusun ini sehingga perjalanan ini terasa begitu lama. Namun kami bersyukur ditemani oleh Mama Hanifele, seorang pegiat atau juga tokoh yang membangun sekolah alam di dusun sagu di kampung Yoboy ini. sekarang kita mau panen ini jamurnya. Kita ambil begini supaya dia bisa tumbuh lagi. Jadi kita kasih tinggal tanahnya, kita cabut begini saja. Ini payungnya sudah mulai mau keluar dari ini. Tapi jamur begini yang dia lebih enak garing. Nah, ada proteinnya, gizinya dia lebih ini. Cocok untuk ibu yang menyusui bayi. Dia punya tua bisa diminum. Nah, ini yang kecil ada ini. Ada nih. Jadi ini jamurnya. Jamur sagu atau fendlung ini dapat sahabat YouTube temui di pasar-pasar tradisional di Sentani maupun di kota Jayapura. Fendlung atau jamur sagu ini dikonsumsi oleh masyarakat Sentani sebagai pengganti sayur.
Iya, baik, saya mau memperkenalkan ini jamur sagu. Jadi jamur sagu yang tadi kami panen itu sagu dari sagu Solo. Sagu Solo namanya. Polo. Jadi sagu Solo ini dia bagus untuk makan papeda. Papedanya putih. Terus sagu mahal. Kami orang Sentani bilang itu sagu paling mahal sudah. Karena untuk papeda dia sangat bagus. Untuk papeda bungkus juga dia sangat macam bening, kaca-kaca. Jadi itu sagu Solo. Nah, dari tebang masyarakat orang sudah cokok sini. Ini dia punya ampas-ampas yang sudah mulai membusuk. Akhirnya ton datang ini jamur sagu ini. Ini jamur sagu dari sagu Solo. Jadi ini hasilnya tadi kami cabut. Jadi jamur sagu. Kalau jamur sagu tuh ketemu masyarakat di Kampung Yobo ini udah masuk tuh pagi-pagi. Itu jamur sagunya banyak. Nah, tuh masuk karena waktu yang tidak sesuai agak siang. Hanya tuh dapat yang begini saja. Tapi kita sebentar akan pulang. Kita akan rebus dan kita akan nikmati bersama-sama. Ya, dusun sagu di Kampung Yobo ini dia sekitar 11.000 hektar. Ada 28 jenis sagu yang ada di sini. Jadi 11 jenis sagu yang masyarakat dong bisa kelola, dong bisa konsumsi, dan dong bisa makan, dong bisa jual. Itu ada 11 jenis sagu. Setelah menyusuri dusun sagu ini, kami mendapati jenis jamur sagu yang sudah mengeluarkan payung atau tudung. Sahabat YouTube, jenis jamur sagu ini dikonsumsi oleh masyarakat dan ini akan kami panen juga. Jamur sagu baik yang berukuran sedang maupun yang besar seperti ini itu dipanen secara bersama-sama. Di dalam dusun sagu ini sepanjang jalan tadi kami melihat ada beberapa jenis jamur kayu yang terdapat di sisa-sisa pohon sagu yang sudah ditebang. Namun untungnya kami datang atau jalan bersama-sama masyarakat yang sering panen, terutama Mama Hani Vele yang juga mempunyai sekolah alam, sehingga beliau yang banyak tahu tentang jenis-jenis jamur sagu yang seperti apa yang bisa kami panen. Jadi sepanjang jalan ini ada beberapa jamur, tapi itu bukan jamur sagu. Nah, jamur sagu itu yang seperti saat ini sahabat YouTube sedang lihat. Jadi panennya juga itu ada yang tempat-tempat khusus yang anak muda don siapkan, don tempat karung kah atau kantong plastik. Jadi ini cara-cara jamur ketonce panen jamur sagu. Kalau lihat yang supayung begitu, ton cepat-cepat mau panen sudah. Ini sudah. Ini ada satu di atas. Sudah. Ini dia seloyo ini gini. Selesai. Mana? Ada ini. Karena dia hitam sama dengan ini jadi. Ya, ini jamur yang saya ada pegang. Jamur ini. Ini proses bagaimana awal dia tumbuh sampai dia kelihatan payung begini. Ada ini. Dia awalnya dari kecil-kecil begini dulu. Nah, ada ini. Dari kecil begini. Terus ada ini, dia bentuk begini lagi. Dia bentuk begini lagi. Dia bentuk dari sini. Terus dia bentuk begini lagi. Dia bentuk begini. Terus ini, dia sudah mulai untuk buka payungnya. Dia buka payungnya ada ini. Nah, saat kita mau konsumsi atau mau masak, ini tidak boleh buang ini. Karena dia punya protein juga ada di sini. Ini juga dia punya protein ada di sini. Jadi ini tidak boleh dibuang. Jadi hanya kita kasih bersih bagian ini saja. Ampas-ampas ini saja. Terus ini juga ada ini satu dia bentuk ini juga. Ini juga kita buang. Ini. Hanya kita kasih bersih ini saja. Jadi buang. Nah, ini proses terakhir. Jamur sagu yang dia sudah jadi payung seperti ini. Jadi kadang keton juga malas makan yang sudah begini. Karena ton rasa macam dia hambar. Tapi kita paling suka itu makan yang dia masih begini. Yang masih begini. Ini yang paling kita suka makan begini. Kalau yang begini kita masak tuh santan atau ton tumis dia pedis-pedis. Kalau yang sudah begini dia enak. Kalau tumis dia pedis-pedis. Kalau yang macam begini aduh kalau rebus dia tuh enak.
Baik sahabat YouTube, jadi setelah panen-panen di dusun tadi, sekarang kami sudah menuju ke rumah dan selanjutnya ini Mama Hani akan bersihkan dulu jamur sagunya. Nanti setelah itu kita akan lihat seperti apa proses pengolahannya. Nah, proses pengolahan inilah yang sering ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga kalau sahabat YouTube bertanya tentang makanan-makanan yang sering dikonsumsi, nah ini adalah salah satunya, termasuk juga papeda dan juga jamur sagu. Satu lagi yang Mace lupa termasuk ulat sagu. Nah, di sini sahabat YouTube akan lihat proses pembersihan ya. Ini dicuci dulu sebelum direbus. Langsung ambil dari dusun, rebus itu yang dia lebih bagus karena apa, dia lebih kita bisa nikmati dia rasa enak itu seperti apa. Tungku itu dia bisa berfungsi untuk beberapa makanan langsung satu kali kita masak. Jadi seperti ini, bisa sambil asap ikan, terus jamurnya lagi direbus. Di sebelah sana untuk air panas. Garam secukupnya saja. Dressing juga jangan banyak. Saja, begini saja. Sebentar nanti buat potong ke atas. Ini baru saja diberi rica. Nah, ini deh ciri-ciri sudah memasak. Lihat dia sudah seperti ini. Untuk disimpan. Jadi setelah ambil dari hutan sagu keluar dengan karung, datang isi ke dalam tempayan ini. Ini Mama dong ganti air Kak. Ganti air. Ganti air. Caranya ganti, nanti Mama buang semuanya. Oh, buang dulu. Begitu. Nah, ini adalah video sebelumnya yang Mace tayangkan tentang tips menyimpan sagu. Sahabat YouTube bisa lihat di pojok kanan atas dan linknya juga nanti Mace taruh di kolom deskripsi. Nah, seperti inilah proses menyimpan sagu. Jadi harus dicuci karena dia pemberi hidup. Mama perlu diukur. Jadi ini tadi jamur yang ketong panen itu. Ini sekarang Jamurnya sekarang Mace coba rasa ya, dia punya rasa seperti apa. Dia punya tekstur dan rasanya ini mirip seperti kita makan cumi, atau kalau di Papua kita bilang suntung, rasanya juga mirip, pokoknya enak. ini tadi jamur ini yang kita sudah masak. Ini tadi yang jamur yang pakai payung itu toh ya. Kita coba rasanya dengan yang tadi, bagaimana dia punya sensasi rasa dengan teksturnya. Ini yang betul-betul mirip gurita. Teksturnya agak kenyal, terus dia punya rasa juga mirip seperti kita makan seafood, gurita atau cumi-cumi.